Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang sedang menempuh mata kuliah Matematika Keuangan, pada minggu ini kita akan mempelajari bab 1, yaitu mengenai bunga sederhana. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran di bab ini, yaitu agar kalian mampu memahami istilah bunga sederhana, mengenai konsep nilai waktu dari uang yang mendasari bunga sederhana ini, konsep angsuran hutang dengan bunga sederhana, metode perhitungan bunga, menghitung jumlah hari antara dua tanggal, menyelesaikan berbagai perhitungan mengenai bunga sederhana, menghitung besar angsuran hutang dengan bunga sederhana, dan menghitung tingkat bunga flat dari skedul pembayaran hutang dengan mengangsur. Nah, ini merupakan sedikit overview ya, mengapa muncul istilah bunga sederhana. Konsepnya muncul dari time value of money atau nilai waktu dari uang. Misalkan gini, jika adik-adik itu diberikan dua pilihan, yaitu menerima 1 juta pada hari ini atau menerima 1 juta rupiah pada 6 bulan lagi. Mana yang akan adik-adik pilih? Dan mengapa? Ya, pastinya mungkin adik-adik pengennya 1 jutanya diambil sekarang ya, daripada 6 bulan lagi. Toh 1 juta sekarang ini bisa langsung kalian belanjakan, langsung kalian belikan HP, tas gitu ya. Kalau misalkan 6 bulan lagi mungkin tasnya sudah sold out atau sudah ganti model, nggak sesuai yang kalian pengen sekarang. Gitu ya. Toh jumlahnya sama, 1 juta hari ini sama 6 bulan lagi tetap 1 juta. Mending dibuat sekarang. Kalian misalkan pengen buka usaha, langsung kalian ini ya, apa sih namanya? Kalian jadikan modal usaha, dan kira-kira 6 bulan lagi tentunya nggak akan jadi 1 juta lagi, tetapi lebih dari itu mungkin. Lalu pilihannya bisa berubah juga, yaitu menerima 1 juta pada hari ini atau menerima 1.100.000 pada 6 bulan lagi. Tentunya kalian di sini sudah agak mikir ya, loh 1.100.000 akan saya dapatkan 6 bulan lagi, yang tentunya lebih banyak dari 1 juta. Ada perbedaan 100.000 yang mungkin akan menjadi dasar pertimbangan kalian, kayak gitu. Nah, adanya perbedaan nilai dari uang ini merupakan atau timbul dari perbedaan waktu, yaitu sekarang atau present value dibandingkan dengan future value atau nilai uang pada masa datang. Jadi, timbulnya faktor bunga adalah akibat perbedaan waktu. Nilai uang yang kalian dapatkan sekarang tentu akan berbeda dengan nilai uang pada misalkan 6 bulan lagi atau 1 tahun lagi atau beberapa tahun lagi, seperti itu. Karena ada faktor inflasi dan juga ada faktor expected return. Uang yang kita miliki hari ini akan memberikan nilai yang berbeda pada waktu yang mendatang. Dan juga ini adalah kompensasi atas ketidakpastian, kayak gitu. Selanjutnya akan kita bahas ya. Besarnya perubahan jumlah itu tergantung besarnya tingkat bunga dan waktu. Jadi semakin lama, maka nilai uang tersebut akan semakin turun atau nominalnya semakin besar, gitu ya. Misalkan adik-adik sekarang dulu waktu kecil parkir gitu masih boleh ya 500 rupiah atau 1.000 rupiah. Kalau sekarang mungkin parkir itu masih udah 2.000. Itu adalah karena adanya faktor inflasi, perubahan daya beli masyarakat, dan juga adanya faktor kompensasi atas ketidakpastian yang akan kita bahas nanti ya. Terus juga misalkan ya kalian pinjam uang ke saudara kalian atau ke teman kalian gitu. Nah mungkin mereka akan mengorbankan konsumsi mereka untuk meminjamin uang kalian. Nah, bisa-bisa kalian kan nggak bayar tuh pada jatuh tempo. Mereka kan akhirnya ada kompensasi atas ketidakpastian kalian dalam membayar. Jadi, mereka akhirnya
kayak memasang bunga gitu ya, atau masang tambahan dari pokok pinjaman yang kalian pinjam gitu. Meskipun perhitungan bunga ini dianggap sebagai riba dalam ekonomi syariah ya, di sini kalian kan sedang mempelajarin ekonomi syariah di kampus ini. Tapi kalian juga istilahnya harus tahu konsepnya, bagaimana bunga itu dihitung. Karena mungkin nanti kalian sebagai ini ya, apa namanya, penggerak ekonomi syariah atau perbankan syariah, kalian harus bisa memajukan lembaga keuangan yang kalian kelola, misalkan seperti itu. Kalian harus tahu tuh bagaimana strategi-strategi lembaga keuangan konvensional dalam memasang harga apa namanya produk-produk mereka yang pasti berbasis bunga kayak gitu ya. Jadi kalian niatnya yang diluruskan aja, yaitu untuk apa sih namanya, mengetahui bagaimana perhitungan bunga itu, lalu bagaimana kalian misalkan mengembangkan apa transaksi berdasarkan bagi hasil, tapi yang masih bersaing harganya dengan perbankan atau lembaga keuangan konvensional. Seperti untuk perhitungan bunga sederhana ini, rumusnya cukup simpel ya, yaitu dengan mengalihkan P atau prinsipal. P ini adalah pokok pinjaman ya, lalu dikalikan dengan R atau tingkat bunga, interest rate per annum atau tingkat bunga per tahun, dikalikan dengan time, waktu dalam tahun. Nah, untuk time ini kita melakukan dalam bentuk tahun satuannya. Jadi misalkan satuannya itu hari, maka kita harus mengkonversinya ke dalam satuan tahun, kayak gitu. Simple interest itu apa sih? Mau tadi nggak dibahas ya. Jadi bunga sederhana itu adalah bunga yang dihitung hanya atas jumlah pokoknya saja. Dan perhitungannya itu cuma sekali aja. Jadi kalau misalkan, jadi bunga itu kan dibagi dua ya, bunga sederhana sama bunga majemuk. Kalau bunga sederhana ini jadi cuma dikalikan dari pokok pinjamannya aja. Tapi kalau bunga majemuk itu bunga yang dihitung atas jumlah pokok ditambah bunga yang diperoleh pada periode sebelumnya. Jadi kayak bunga berbunga gitu loh, beranak pinak gitu bunganya. Jadi kalau bunga sederhana ini cukup sekali saja perhitungannya. Cukup dikalikan sama pokok pinjaman, dikalikan sama faktor waktu kayak gitu. Nah, ini jika T diberikan dalam bulan, maka T sama dengan jumlah bulan dibagi 12. Misalkan 3 bulan gitu ya. Jadi 3 per 12 atau 1/4 gitu ya. Jika T diberikan dalam hari, maka kita punya dua opsi. Kita mau pakai yang mana? Ada yang pertama metodenya yaitu bunga tepat atau exact interest method. Jadi pakai dasar 365 hari. Misalkan jumlah harinya itu 140 gitu ya. Jadi langsung aja 140 dibagi 365 hari. Lalu ada juga opsi bunga biasa atau ordinary interest method. Di sini jumlah harinya dibagi dengan 360 hari. Nah, akhirnya kan kalau di bunga tepat ya atau pakai exact ini, maka jumlah bunganya tentunya akan lebih kecil karena pembaginya itu besar ya. Nah, kalau misalkan bunga kecil itu pasti diminati oleh pembayar ya, pembayar kredit dan nggak disukain oleh penerima kredit atau misalkan banknya gitu ya, orang yang meminjamkan uang. Karena bunga yang didapat pasti tentu akan lebih dikit dibandingkan dengan menggunakan perhitungan bunga biasa. Bunga biasa ini lebih disukai oleh lembaga keuangan karena mereka tentunya akan mendapatkan margin atau bunga yang lebih besar dibandingkan menggunakan bunga tepat. Seperti itu. Ini ya, ada contoh perhitungan. Jika pokok pinjaman itu sebesar 20 juta dengan tingkat suku bunga 8% per annum dan T sama dengan 60 hari. Hitunglah bunga simple interest ini menggunakan pakai yang exact, yang bunga tepat dan juga ordinary atau biasa ya. Jadi misalkan kita pakai yang exact atau yang bunga tepat, pokok pinjaman ya 20 juta, tuh
dikali 8% atau tingkat suku bunganya. Lalu dikali berapa hari, yaitu 60 dibagi 365 hari. Kita pakai 365 hari karena bunganya bunga tepat. Hasilnya adalah bunga sederhananya, yaitu sebesar Rp263.013,7. Kalau kita pakai yang ordinary, pakai yang bunga biasa, kita pakai pembaginya 360 ya. Di sini akhirnya bunga yang dibayarkan atau bunga sederhana yang dibayarkan adalah sebesar Rp266.666,67. Jumlahnya pasti akan lebih banyak yang menggunakan ini ya, bunga tepat, karena pembaginya lebih kecil. Nah, berarti kan lebih enak bagi lembaga keuangan itu menggunakan yang ordinary ya, karena dia tentunya akan memperoleh bunga pinjaman yang lebih banyak dibandingkan yang bunga tepat. Lalu ada contoh, sebuah obligasi memiliki nilai nominal 100 juta, berbunga 15% per tahun. Pembayaran bunga dilakukan setiap 6 bulan. Berapakah bunga yang dibayarkan obligasi tersebut? Oke, jawabnya gampang ya, kayak tadi ya. Pokok pinjaman dikalikan dengan bunga, tingkat bunganya dikali satuannya bulan ya, jadi 6 per 12. Jadi bunga sederhana yang dibayarkan yaitu sebesar Rp7.500.000. Nah, kita udah belajar di persamaannya sederhana, sekarang waktunya untuk memutar-mutar rumus ya. Nah, setelah mempelajari rumus yang sederhana tadi, yaitu dari ini ya, simple interest sama dengan perkalian antara pokok pinjaman dikalikan tingkat bunga dikalikan T atau waktu. Nah, ini manipulasi kalau diputar-putar ya. Kalau ditukar-tukar, kita misalkan mau mencari P atau pokok pinjamannya berapa, maka yang dipakai adalah simple interest, bunganya dibagi dengan R dikali T. Lalu, misalkan kita mau mencari tingkat bunga, berarti caranya adalah simple interest dibagi P dikali T. Putar-putar aja kan bisa ya, yang penting kalian tahu dasarnya. T, misalkan kita mencari berapa waktu yang diperlukan gitu ya. Maka rumusnya adalah simple interest dibagi P dikali R. Harus di luar kepala ya. Lalu misalkan kita mencari S. Lah, S ini apa? S itu merupakan nilai akhir. Yaitu ini ya, diperoleh dari pokok ditambah dengan bunga. Misalkan kalian sekarang pinjem 1 juta. Maka nanti di akhir periode kalian harus mengembalikan berapa? Berarti kan mengembalikan 1 juta ditambah bunganya. Misalkan bunganya 100.000, berarti nanti S atau nilai akhir yang yang akan kalian kembalikan itu adalah sebesar 1.100.000. Maka S sama dengan P plus SI. Nilai akhir sama dengan pokok pinjaman ditambah simple interest. Gitu ya. Lalu dijabarkan lagi. S sama dengan P ditambah turunannya SI ya, atau simple interest, yaitu P dikali R dikali T. Sehingga S sama dengan P dikali 1 plus RT. Lalu misalkan kita mencari P sama dengan S dibagi 1 plus R dikali T. Oke, kita langsung ke contohnya. Setelah meminjam selama 73 hari, di sini 73 hari merupakan satuan waktu, berarti ini adalah T. Ibu Tina melunasi pembayaran bunga pinjamannya sebesar Rp2.880.000. Melunasi ya, pembayaran bunga pinjamannya sebesar Rp2.880.000, berarti ini adalah bunga sederhananya atau simple interest-nya. Berapakah besarnya pinjaman Ibu Tina jika tingkat bunga sederhana 18% per tahun? Jadi yang ditanya adalah P, besarnya pinjaman Ibu Tina. Yang diketahui lagi adalah 18% PA-nya adalah bunga per tahun, tingkat bunga per tahun.
Yang diketahui berarti R sama dengan 18%, SI-nya 2880.000, T-nya karena satuannya hari, maka kita harus mengkonversinya dalam satuan tahun ya. 73 dibagi 365. Berarti ini pakai yang exact method atau bunga tepat. Kita mencari P, di mana rumusnya adalah P sama dengan SI dibagi RT. Langsung aja ya, P sama dengan 280.000 dibagi 18% dikali 73 per 365. Jangan lupa nih diselesaikan terlebih dahulu ya. Lalu menjadi pembagi dari 280.000 ini. Akan menghasilkan berarti 80 juta rupiah. Berarti besarnya pinjaman Ibu Tina pada saat awal meminjam itu yaitu sebesar 80 juta. Lalu ada contoh lagi, seorang rentenir ya. Rentenir itu adalah orang yang biasanya keliling-keliling tuh di mana kampung-kampung menawarkan pinjaman tapi dengan bunga yang sangat besar kayak gitu ya. Namanya rentenir atau lintah darat. Menawarkan pinjaman sebesar 1 juta rupiah yang harus dikembalikan dalam waktu 1 bulan sebesar 1.250.000. Berapa tingkat bunga sederhana yang dikenakan atas pinjaman itu? Berarti yang diketahui adalah P atau pokok pinjaman, yaitu 1 juta rupiah. Lalu SI-nya berapa? Langsung aja ya, berarti kan kita dapat dari ini ya, S sama dengan 1.250.000 dikurangin pokok pinjamannya. Selisih antara S dengan P itu adalah SI atau bunga sederhananya. Di situ T-nya adalah 1 bulan. Berarti 1/12. Karena dalam 1 tahun ada 12 bulan. Nah, di sini kita cari tingkat bunga sederhananya. Berarti satuannya nanti yang persen-persen kayak gitu. Ya. Berarti yang dicari adalah R sama dengan SI dibagi dengan PT. P dikali T. R atau tingkat bunga sama dengan Rp250.000 dibagi 1 juta dikali 1/12. Karena menghasilkan angka 3 tuh harus kita konversi dalam bentuk persen. Yaitu menjadi 300% per tahun. Bisa ya? Lalu ada contoh lagi, apabila Anto menabung 20 juta di bank yang memberinya tingkat bunga sederhana 15% per tahun. Berapa lama waktu yang ia perlukan supaya tabungannya tersebut menghasilkan bunga sebesar 1 juta? Berarti yang ditanya adalah T atau waktu. Kita mengetahui jumlah P yaitu 20 juta. SI-nya adalah 1 juta. Lalu tingkat bunganya 15%. Di sini kita cari T dengan rumus SI dibagi P dikali R. SI-nya 1 juta dibagi pokok pinjaman 20 juta dikali 15% tingkat bunganya. Menghasilkan 1/3 karena satuannya tahun, ya berarti 1/3 tahun atau 4 bulan. Kayak gitu. Ada contoh lagi. Pak Karta menabung 3 juta dan mendapatkan bunga sederhana 12% per tahun. Berapa saldo tabungannya setelah 3 bulan? Berarti saldo tabungan itu apa? Pokoknya ditambah dengan bunga yang diterima. Kan seperti itu ya. Berarti yang diketahui adalah P sama dengan 3 juta, tingkat bunganya 12%, lalu ada T atau waktu 3 bulan, berarti 3/12. Kita ingin mencari tahu saldo akhir ya, saldo tabungannya. Berarti P dikali 1 plus RT. 3 juta dikali 1 plus 12% dikali 25%. Ingat ya, ini karena perkalian berarti harus diselesaikan terlebih dahulu, baru ditambahkan dengan 1. Berarti 3 juta dikali hasil 1 ditambah ini ya, perkalian ini ya. Menghasilkan Rp 3.090.000. Ada contoh lagi nih, sejumlah uang disimpan dengan tingkat bunga sederhana sebesar 9% per tahun.
akan menjadi 5 juta setelah 6 bulan. Berapakah jumlah uang tersebut? Gitu ya. Berarti kita mencari pokok pinjamannya atau pokok uang saldo awalnya yang disimpan di situ berapa gitu ya sebelum dibungakan. Jawabnya berarti yang diketahui adalah S ya, saldo akhirnya 5 juta dikali tingkat bunga 9%. Kok dikali tingkat bunga? Maksudnya tingkat bunganya 9%. Lalu waktu yang diketahui adalah 6/12 atau setengah tahun ya. Lalu P sama dengan S dibagi 1 plus RT. Ini kan ada rumus tadi di awal ya. Jadi P sama dengan S 5 juta dibagi 1 plus 9% dikali 0,5. Ini harus diselesaikan terlebih dahulu, lalu ditambah dengan 1, baru bisa dibagi dari 5 juta. Hasilnya adalah 4.784.689 rupiah. Jadi sejumlah uang tuh udah tahu bulat kan. Nah, berarti ada menghasilkan 4.784.689 rupiah. Berarti sejumlah uang yang disimpan di awal tuh adalah sejumlah ini. Yang 6 bulan kemudian akan menjadi 5 juta. Lalu di sini ada materi mengenai bagaimana menghitung jumlah hari. Metode pertama adalah dengan menghitung jumlah hari per bulan dan kemudian menjumlahkan seluruhnya. Jadi misalkan ada soal yang tidak jelas menyebutkan itu berapa bulan atau berapa hari. Jadi kalian harus menghitungnya sendiri. Yang diketahui hanyalah tanggal. Jadi 2 tanggal kayak gitu ya. Jadi kalian harus menemukan itu berapa hari sih sebenarnya. Karena penting dalam menentukan T. Hitunglah jumlah hari antara tanggal 11 Juni dan 3 November. Jadi, hari tersisa pada bulan Juni. Berarti dimulai dihitung dari 12 Juni ya. 12 Juni sampai 30 Juni itu adalah 19 hari. Berarti langsung aja 30 dikurangi 11. Jadi Juni tersisa 19 hari. Kan ini sampai 3 November ya, berarti Juli full 31 hari, Agustus full 31 hari, September 30 hari, Oktober 31 hari, November karena sampai tanggal 3 November, maka November hanya 3 hari. Ini dijumlahkan semua, menghasilkan 145 hari. Lalu sebuah vessel berjangka waktu 90 hari dikeluarkan pada tanggal 1 Maret 2004. Tanggal berapakah vessel tersebut jatuh tempo? Jadi hari yang tersisa di bulan Maret itu kan 30 hari ya. Dari 1 bulan, kalau bulan Maret itu berarti 31 hari dikurangin 1 hari. Karena udah ini ya, dikeluarkannya tanggal 1. Berarti masih sisa 30 hari lagi. Lalu April full 30 hari, Mei 30 hari. Oh iya, maksudnya kan ini 90 hari, jadi kita harus mengepaskan ya. Ini udah 60 hari, berarti kurang 30 hari lagi untuk bisa jadi 90 hari. Jadi tanggal jatuh tempo adalah 30 Mei 2004. Udah kayak begitu. Lalu pembayaran dengan angsuran. Diasumsikan tingkat bunganya flat. Seorang pedagang menjual televisi seharga 10 juta kepada Pak Abdi. Sebagai tanda jadi, Pak Abdi membayar uang muka sebesar 2 juta dan berjanji akan mengangsur sisanya dalam 5 kali angsuran yang sama besar setiap akhir bulan dengan bunga sederhana 10% per annum flat atau sama jumlahnya ya, flat. Hitunglah besarnya angsuran Pak Abdi tersebut. Di sini P-nya bukan 10 juta lagi, tetapi 8 juta karena 2 jutanya merupakan uang muka. Jadi kita harus membuangnya dulu dari unsur penghitungan. 10 juta dikurangi 2 juta, jadinya 8 juta ya. Tingkat bunganya 10%, T 5/12 karena 5 bulan.
Nah, di sini kita mencari S-nya ya, atau nilai akhirnya berapa. Nanti baru dibagi 5. S-nya itu P dikali 1 plus RT. S, S sama dengan pokok pinjaman 8 juta ya, dikali 1 plus 0,1 dikali 5 per 12. 1 plus RT ya. 1 plus R dikali T. Nah, hasilnya adalah 833 ini ya, 8.333.000 bla 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 rupiah. Ini yang belum terlunasi. Jadi, kita akan mengangsur 5 bulan tuh. Jadinya dibagi 5. 833 ini dibagi 5, jadi angsuran per bulannya adalah 1.666 gitu ya. Gak usah disebutin. Banyak. Duh, ini mengkong juga ini. Oke, di sini ada contoh yang terakhir. Ibu Siska meminjam uang dari Bank Paramita sebesar 70 juta rupiah. Ia berjanji akan membayar kembali pinjamannya dalam waktu 20 bulan dengan cara mengangsur 3.850.000 setiap bulannya. Berapa tingkat bunga sederhana yang dikenakan bank kepada Ibu Siska? Di sini kita memperoleh informasi mengenai P atau pokok pinjaman sebesar 70 juta. Dan di sini kita juga bisa memperoleh informasi mengenai S atau nilai akhir ya, yaitu pokok pinjaman ditambah dengan bunga yang diperoleh dari angsuran dikalikan dengan 20 bulan, kayak gitu ya. Karena dia 20 kali mencicilnya dan angsurannya adalah sebesar 3.850.000. Berarti total S-nya adalah 77 juta rupiah. Lalu di sini kan kita cari bunga, berarti harus dikurangkan dulu dengan pokok pinjamannya, yaitu 70 juta. Jadi total biaya bunganya adalah 7 juta. Tapi belum cukup sampai di sini karena kita menginginkan tingkat bunga atau R ya. Di sini kita memakai rumus ini, R sama dengan simple interest dibagi dengan P dikali T. P-nya ketemu 70 juta. Bunga pinjamannya sebesar 7 juta. Dan T sama dengan 20 bulan dibagi 12 sama dengan 5 per 3 ya. Disederhanakan. Lalu R-nya atau tingkat bunganya sama dengan SI dibagi PT. SI-nya 7 juta dibagi dengan P, pokok pinjaman, dikalikan T, 5 per 3. Jadi, tingkat bunganya adalah sebesar 6%. Misalkan kalian di kalkulator dapatnya 0,06, maka kalian harus mengkonversinya misalkan dalam bentuk persentase, yaitu 6%. Kayak gitu. Oke, ini adalah tugas untuk pertemuan kali ini. Silahkan untuk dikerjakan. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan di grup WhatsApp. Sekian dari penjelasan saya di bab 1. Semoga bisa membantu adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.